Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Ya, salam kenal ya. Perkenalkan, eh, saya di sini sebagai pengganti atau penerus yang akan mengajar di sini. Melanjutkan Kak Nika ya. Nama saya Abdul Rohim, boleh dipanggil Kak Rohim atau Mister Rohim ya. Ya, di sini akan mendampingi kalian belajar di kelas desain grafis senior ya. Oke, perkenalan singkatnya itu aja. Dari nama saya Abdul Rohim, boleh panggil Kak Rohim atau Mister Rohim. Saya lulusan dari kampus Universitas Budi Luhur, jurusan Sistem Informasi dan bergabung di Algonova sebagai tutor dari tahun 2024, mengajar visual programming, mengajar digital literasi, mengajar desain grafis juga. Teman-teman nanti perkenalan singkatnya boleh sebutkan nama, singkat aja ya, cepat aja, nama dan asal daerahnya serta kelas berapanya ya. Oke, itu aja singkat saya dari saya untuk perkenalan awal. Langsung saja mau kenalan langsung dengan kalian satu-satu, singkat aja seperti tadi ya. Perkenalkan nama, eh, terus asal daerahnya sama kelasnya ya. Oke, mulai dari Fatan dulu deh, Fatan. Silakan Fatan. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Algi Faris Ragar, kelas 6, lahir di Kota Padang. Oke, lanjutnya kelas berapa? Kelas 6 ya? Kelas berapa Fatan tadi? Kelas 6, Mah. Oke, kelas 6 ya. Makasih. Lanjut Arina. Silakan Arina. Perkenalkan nama saya Arina, saya kelas 8 dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kelas 8 berarti SMP ya. Oke. Selanjutnya Fatimah. Nama saya Fatima Azhara, saya dari Jatinangor, Bandung, Oh, Bandung. Kelas berapa Fatimah? kelas 9. Oke, kelas 9. Lanjut Afta. Nama saya Lena Fatina Aftani, dipanggil Afta dari kelas 7 asal Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Makasih. Lanjut Aira. Nama saya Aira dari Subang kelas 6. Kelas 6. Oke. Sip, makasih sudah kenalan semua ya. Sebentar, saya izin sambil colok laptop dulu ya. Suara saya jelas tidak? Oke ya. Jelas. Ya, boleh panggilnya Kak Rohim, boleh. Ya, di sini sebelum belajar kita doa dulu deh, biar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya ya. Oke, berdoa sesuai keyakinan. Di sini Muslim semua atau ada yang non-Muslim? Muslim ya. Oke, ya, berdoa masing-masing dimulai ya. Oke, berdoa selesai. Sudah siap belajar semuanya, teman-teman? Sudah siap belajar kah? Siap ya? Ya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Nah, kalau malu-malu nanti kelasnya jadinya kaku nanti. Ini pertemuan berapa? Ada yang tahu nggak? Pertemuan kelima. Kelima. Oh, oke. Nah, lebih jelas nih kameranya. Oke, pertemuan kelima. Di sini saya mau tanya dulu sebelum lanjut. 4 pertemuan kemarin sudah bisa apa saja, teman-teman? Buat layar baru, Bikin layar baru, oke. Proyeknya apa kemarin? Yang Luar sudah angkasa. luar angkasa, oke. eh Kalian sebentar. Saya cek dulu progres yang sudah 4 pertemuan kemarin ya. Tadi saya sempat cek progres kalian 4 pertemuan kemarin itu
yang ada progresnya itu di pertemuan kemarin, pertemuan keempat. Nah, ini saya share screen ya. Sisanya belum terlihat progres yang apa namanya, yang cukup bagus. Nah, kelihatan nggak? Ini ya, ini kan progresnya sudah 4 pertemuan kemarin ya kan. Nah, di pengantar desainnya ada banyak yang tidak sampai selesai semua. Ada proyek-proyek yang belum dikoreksi juga. Terus di pertemuan keduanya, ya ini karena proyeknya belum dikoreksi, jadinya nggak kelihatan nih berapa presentasinya yang sudah selesai dikerjakan. Dasar-dasar komposisi. Ya, di sini baru pertemuan yang terakhir kemarin yang ada progresnya 20% dari total. Nah, kelihatan kan kalau yang ada progresnya tuntas biasanya di sini kelihatan nih teman-teman berapa persentasenya. Kalau yang bagus kan biasanya di atas 80% itu udah bagus. Ya, 80% atau 100%. Nah, jadi usahakan kalau yang tugas utama itu diselesaikan ya teman-teman ya. Apa sih tugas utama? Biasanya tugas utama itu yang muncul di sini nih, muncul di sini. Nah, kalau yang ada tanda bintang itu biasanya tambahan atau bonus ya. Bonus itu tidak mempengaruhi di persentase, hanya menambah kreativitas saja sih. Oke, oke, kita nggak usah mempermasalahkan yang 4 pertemuan kemarin. Kita fokus saja dengan materi hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya ke depan ya. Jadi kita anggap kita start lagi bareng-bareng dari awal walaupun sudah sebagian pelajaran dipelajari dan saya yakin kalian juga di sini masih banyak butuh masukan-masukan ya ataupun arahan dalam belajar di desain grafis ini. Oke? Atau ada yang mau kasih masukan ke saya? Oh, saya udah bisa ini sebenarnya cuma diulang lagi ya tuh. Ada nggak yang mau bicara seperti itu? Ada yang mau bilang saya udah belajar desain grafis sebenarnya cuma apa saya diulang lagi belajarnya? Ada yang sudah pernah belajar desain grafis sebelumnya? Nggak ada. Oke, berarti memang mulai dari awal semua ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. eh di sini materinya materi kelima, pertemuan kelima. Saya share screen dulu ya. Sudah berapa orang yang join? Ada 7. Oke, kelasnya sebenarnya ada 10 ya yang belajar. Cuma yang hari ini masuk baru 7 orang. Oke, teman-teman, di sini materinya hari ini pelajaran pertama di modul kedua. Modul kedua itu kita mengenal pengantar kolase. Kolase, ada yang tahu kolase itu apa? Warna. Ada yang tahu? Kolase, kolase. Kolase itu apa ya? Kolase. Ada yang pernah lihat kolase? Yang ada potong-potongan foto album nggak sih? Ya, betul Fatima, kayak gitu ya, potongan-potongan foto-foto. Ya, sip. Oke. Kita lanjut masuk materinya. Kita diskusi dulu, mengapa kita membutuhkan kolase? Siapa yang berani kasih pendapat? Nggak apa-apa, nggak ada yang disalahin. Tadi kan kolase itu kan kumpulan foto-foto yang dikumpulkan, ya kan? Nah, kan biasanya kalau ada suatu event, ada suatu kegiatan tuh, biasanya foto-foto dirangkum jadi satu gambar, ya kan? Nah, dipilih-pilih gambarnya, dijadikan kolase. Mengapa sih kita butuh kolase? Tuh.
Intinya kolase apa? Gini, bikin simpelnya ya. Kolase itu kalau di dalam desain grafis ya, kolase itu adalah kumpulan objek-objek yang kita susun. Ya nggak mesti foto, jadi bisa aja latar belakangnya misalkan foto background, ya backgroundnya di mana. Terus kita tambahkan objek lain, misalkan gambarnya tambahannya ada gambar kita. Nah, terus apalagi objek gambar mobil. Terus ada gambar apa lagi kita tambahkan gambar misalkan apa namanya ada mobil, arti ada motor. Tambahan lagi apa? Ada tas ransel. Nah, itu kita susun tuh objek-objek tersebut jadi satu desain. Nah, itulah yang disebut kolase di dalam desain grafis. Ya, contoh gampangnya gini, kalian pernah nggak lihat spanduk atau flyer calon-calon kepala daerah atau calon anggota dewan? Pernah Pernah, lihat? Hah? Pernah lihat kan? pernah. Itu kan biasanya dia Pernah. apa? Biasanya kan dia ada backgroundnya, terus ada foto dia kan, terus ada apa lagi objeknya tambahannya, misalkan dia punya programnya misalkan sekolah gratis, nah dia bisa nambahin foto lagi tuh. Nah itu kayak gitu contohnya. Jadi dalam membuat desain itu kumpulan apa namanya kita mempelajari kolase itu seperti itu. Kita paham cara menyusun objek-objek biar menjadi suatu tampilan yang indah atau yang bisa menarik perhatian orang banyak kayak gitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, ini sih cerita aja dulu saya mau langsung ke materi nanti. Tapi nggak apa-apa dibaca dulu ya. Halo, saya ingin berbagi beberapa berita. Aku akan membuat channel YouTube sendiri. Channelnya berisi tentang dunia Marvel. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian berhasil menggambar sesuatu yang baru? Apakah kalian sudah menerbitkan karya kalian di Hall of Fame? Nah, pertanyaannya, kalian sudah pernah dijelaskan belum sebelumnya itu cara mengupload atau mempublikasikan karya di Hall of Fame sama tutor sebelumnya? Belum? Sudah diajarkan belum ya? Oke, nanti kita belajar ya. Kita belajar cara menerbitkan atau mempublikasikan hasil karya kita yang kita pelajari di desain grafis ini ke Hall of Fame. Hall of Fame itu apa sih? Hall of Fame itu ini ya wadah atau media sosial yang dibuat sama Algonova itu untuk menampilkan hasil-hasil karya. Hasil karya-karya para murid-murid yang belajar di Algonova. Jadi nanti ketika kita akses itu namanya nanti disebutnya community. Kalau kita akses community itu nanti banyak tuh hasil-hasil karya. Hasil karya murid yang bikin desain grafis, yang bikin visual programming, yang bikin desain, yang bikin Roblox segala macam. Nah, itu muncul di situ semua tuh. Kalau kalian mau coba mainkan bisa, atau kalian mau coba download gambar-gambarnya, bukan download, kalian komen bisa. Nah, begitu juga nanti hasil karya kalian bisa juga dipublikasi dan dilihat sama orang lain karyanya. Kayak gitu, oke? Oke, nah langsung di sini kita lihat faktanya YouTuber jarang menggunakan ilustrasi sebagai sampul. Itu cara kuno, oke. Apa yang harus ditempatkan pada sampul video? Paling sering adalah latar belakang, tulisan yang menarik, fragmen gambar, dan foto pada topik video. Ini ya, sampul video. Kalau bahasa Inggrisnya disebutnya thumbnail ya. Pernah lihat YouTube itu kan? Kalau di YouTube itu selalu muncul gambar pada video itu di awalnya pakai gambar sampul atau thumbnailnya ya kan? Benar nggak? Setiap video itu selalu dimunculkan thumbnailnya atau sampul depannya dulu untuk menarik perhatian. Nah, itu disebutnya thumbnail ya. Oke. Gabungan beberapa ide dalam suatu karya disebut kolase. Nah, ini lihat ya. Ini hasil desain ya teman-teman ya. Hasil desain dari yang pertama ini sama ini adalah hasil desain yang dikumpulkan di
dalam sebuah karya yang disebut kolase, ya. Yang tadi saya bilang, kolase itu kumpulan dari beberapa objek yang dijadikan satu di dalam satu desain. Nah, yang sebelah kiri coba kita telusuri. Sebelah kiri ini ada berapa objek kira-kira? Sebut aja, nggak apa-apa, berapa objek yang ditampilkan atau digabungkan di dalam kolase yang desain pertama. Coba hitung berapa objek. Halo? Sedang menghitung atau tidak paham? 3. 3 apa? Tulisan, terus orangnya, sama lantarnya. Oke, bagus, good job. Berarti tulisannya dijadi satu ya maksudnya ya. Berarti ada tulisan, gambar objek orangnya dan backgroundnya. Bagus, good job, bagus. Yang kedua, desain yang kedua apa? Ada berapa objek yang digabungkan? 3. 3 juga. Tulisan, gambar, lantar. Gambarnya yang mana aja? Yang orang nih lagi main. Boleh coret, coba boleh coret. Ini orang satu gambar, yang ini gambar juga kan? Nah, ya gambar, tulisan. Oke, gambar ada 2. Tulisan ada berapa? 2. Ada 2, berarti 4. Backgroundnya 1. Berarti 5, oke? Minimal 5 gambar ya. Nah, sebenarnya bisa ada objek ini nih, objek shapes ya. Tapi kita anggap dia jadi 1. Oke, berarti ada sekitar 5 objek. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ada berapa objek kira-kira dari desain yang ini? Kita hitung bareng-bareng ya. Ini objek tulisan ini 1. Objek tulisan anniversary 2. Tulisan yang ini 3. Objek balon ada 2 balonnya berarti 5. Objek celebrate-nya 6. Background-nya 1, 7. Ya, ada 7 objek yang digabungkan. Oke, sampai sini udah mulai paham kolase? Halo, teman-teman sudah mulai paham? Enggak Sudah. ada yang jawab nih, masih malu-malu nih. Oke, lanjut. Kolase adalah penyelamat tidak hanya bagi pembuat konten, tetapi juga bagi desainer grafis. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Oke, wah Daniel, apakah ini bisa dilakukan di Gym? Iya, Gym memiliki semua fitur untuk membuat karya seperti itu. Oke, nah nanti hari ini kita bikin karyanya di Gym ya teman-teman ya. Di JIMP untuk membuat kolase seperti tadi ya. Oke, nah hari ini tujuan pembelajarannya adalah untuk mempelajari dan menerapkan kemampuan editor raster Gym dalam membuat kolase bertema. Oke, hari ini kalian akan mempelajari bagaimana kolase muncul dan bagaimana kolase digunakan saat ini. Tolong aku mempelajari banyak alat baru yang akan membantu menyusun karya menarik dalam hitungan menit dan mempublikasikan karya kalian ke Hall of Fame. Oke. Semoga bisa sampai ke Hall of Fame ya. Oke. Nah, ini historikalnya ya. Dulu George Braque memulai sebagai seniman klasik, tetapi kemudian secara drastis mengubah arah seninya. Nah, jadi kolase itu sudah muncul dari zaman dulu ya. Coba lihat desain yang di sini, lihat. Mereka dibuat oleh para seniman menggunakan kain, koran, buku, kancing, bunga, dan setiran kayu. Itu sangat tidak bisa. Nah, di sini. Nah, ini kumpulan gambar yang dijadikan satu menjadi kolase. Ada gambar koran, ada gambar apa lagi nih? Cangkir, ya kan? Ini apa nih yang ini? Kayak botol parfum ya? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Botol soda. Botol soda, ya pokoknya sejenis botol gitu ya.
Nah, kumpulan. Jadi seniman itu dia sudah membuat, nah namanya George Braque, namanya tuh ya, seniman klasiknya. Oke, setiap elemen kolase dibawa keluar dari realitas masa lalu dan dimasukkan ke dalam lingkungan baru. Kita lanjut aja dulu. Nih historikalnya sih kalau mau pelajari ya. Kayak gini. Terus kumpulan-kumpulannya. Nah, tadi ya George Braque patung kertas, Kurt switch apa tuh? Sweaters kolase cherry, buah cherry. Kurt Switzer lagi Mers, dalam hal ini Jang ya. Mers. Kayak tulisan Mers. Nah, Jang. Oke, sip. Saat ini kolase sangat membantu para desainer grafis. Nah, seperti ini juga ya. Nah, ini juga disebut kolase ya. Apalagi sekarang kalau di Canva itu sudah banyak juga tuh template-template kolase. Atau juga di HP kita tuh kalau kita buka aplikasi kamera, nah, setelah kita foto objek itu biasanya ada pilihan edit ya kan. Nah, di edit itu kita bisa pilih kolase juga ada. Oke. Nah, sip. Nih, nanti kita akan buat ini ya, karya di JUMP, JIM. Dalam kolasenya itu kita ingin menunjukkan seperti apa kalau jadi seseorang pahlawan super. Nah, di sini kita butuh konsepnya. Pertama, kita butuh latar belakang. Kemudian ada pahlawannya ya, di sini ada custom objek pahlawannya. Kemudian kanan kirinya ada barang tanda tangan. Jadi kayak semacam objek tambahan ya. Nah, di sini nanti kita bikin kayak gini. Nah, hasilnya gini nanti. Ending dari hasil karya kita hari ini, kita punya latar belakang. Latar belakangnya nanti kita kasih efek gradien. Nah, gradien atau gradasi warna. Kemudian objek pahlawannya yang di tengah itu kita ambil dulu, nanti kita seleksi orangnya aja. Orangnya aja. Terus nanti kanan kirinya objek Kak, yang ininya nih. Kak, Bang, Ya, kalau buat orangnya sendiri, apa? maksudnya buat orangnya sendiri gimana? Kayak gambar sendiri. Iya, betul. Orangnya sendiri nanti kita pilih yang misalkan kita punya pahlawan yang kita idolakan siapa misalkan. Nanti kita tempatkan di sini. Nah, atau kalau kamu mau menganggap kamu adalah pahlawan, kamu gambarnya foto kamu di sini. Ya, taruh objeknya di sini, foto kamu. Yang penting konsep cara membuatnya paham dulu ya. Oke? Nah, kolase kita dimulai dengan apa? Sketsa di atas kertas dan memilih materi gambar. Oke, di sini kita butuh apa nih gambarnya nih? Ada butuh yang tadi, kalau tadi kan kalau perempuan berarti kalau pahlawannya perempuan kita butuh girl, perempuan. Ada pesawat, ya kan pesawat ya, sip ya. Pesawat, ada apa lagi nih? Suite-nya, bajunya ya, baju pahlawan. Kemudian ada robot, nah, template. Nah, materi sudah disiapkan dalam folder terpisah dan siap digunakan. Nah, nanti kita ambil materinya di folder, biasanya di-uploadnya di Google Drive nih. Kita pahami cara membuat gradien dulu ya teman-teman ya. Halo, masih fokus nggak nih dijelasin? Kalau nggak fokus kita praktek dulu. Masih fokus dijelasin atau mau praktek dulu? Halo, teman-teman mau praktek dulu atau masih mau lanjut dulu dijelasinnya? Lanjut. Lanjut. Lanjut dulu ya. Masih nyambung ya dijelasin ya. Kalau udah nggak nyambung bilang, nanti takutnya nggak Lanjut. fokus. Oke, di sini kita kan tadi kita harus punya background ya kan. Backgroundnya kita bikin pakai kanvas, kemudian kita kasih warna dan kita kasih efek gradien. Gradien itu artinya warna yang bergradasi, warna yang bercampur.
Nah, gradasi itu warna yang perubahan warna tapi bercampur gitu. Nah, di sini caranya adalah kita pilih nanti kalau sudah diwarnai itu pilih gradien adanya di yang icon ember cat tumpah ini. Kemudian pilih gradien. Di panel gradien kita pilih warnanya. Mau warna yang ini nih kita diarahkan kalau mau sama persis dengan contoh ya pilihnya yang hitam, orange, kuning ya. Ini efek gradiennya pilih yang ini aja nanti samain dulu. Kemudian di sana di bagian bentuknya itu pilih yang gradiennya radial ya. Radial, oke. Jadi pertama tahapannya pilih icon tools yang cat tumpah. Terus di panelnya pilih yang gradien warna hitam, orange, kuning. Dan terakhir di modenya atau di pilihan bentuknya itu yang radial. Oke. Nah, cara bikin ininya nih, cara jadi efek gradiennya kayak gini teman-teman ya. Jadi di kanvasnya itu, di latar belakangnya itu, yang tadinya kosong, yang tadinya putih bersih, kita bikin jadi warna seperti ini. Kita tarik garis lurus dari pojok kiri atas. Ya, pojok kiri atas, diklik, tekan, ditarik. Ya, dari titik awal ditarik sampai titik ke kanan bawah. Oke. Jika kamu tidak puas dengan hasilnya, tekan ESC, maka efeknya akan hilang. Gitu. Nah, itu untuk buat backgroundnya. Sekarang buat bikin atau mengambil pahlawannya yang tadi perempuan. Kita pakai apa? Pakai toolsnya yang free select. Nah, kalau sudah terseleksi semua, kita copy paste. Nah, ini ya contoh. Nah, ini kan backgroundnya dia pink ya kan. Kita mau ambil orangnya aja. Nah, caranya gini tuh. Pakai free select. Mulai dari sebelah kiri, kita select outline-nya aja. Nah, berarti sisi luar orangnya aja kita select pakai free select. Sampai dari titik awal sampai titik akhir kita select dulu. Oke, kalau sudah terseleksi baru kita copy objeknya aja. Nah, kalau sudah terseleksi kayak gini kita baru copy paste ya. Oke. Nah, kalau sudah di copy paste baru kita letakkan kopiannya itu kita paste di sini. Di atas gradien tadi ya. Nah, kayak gini nanti. Oke, kemudian sama cara yang kapalnya ataupun astronotnya sama kayak tadi, diseleksi dulu. Kemudian nanti bisa pakai tambahan teks, kasih nama objek-objek yang tadi. Oke, terus baru bisa tambahan ada tanda panah. Nah, kesimpulannya, kolase pernah muncul sebagai suatu bentuk seni. Saat ini desainer grafis secara aktif menggunakan kolase. Kolase adalah komposisi berbagai objek yang disatukan oleh ide yang sama. Kolase dalam GIMP dibuat menggunakan alat free, select, dan layer. Oke. Nah, kita masuk ke latihannya sekarang. Ini langsung aja deh. Oke, kayak gini. Oke. Kita masuk ke latihan dulu aja ya. Latihannya berarti ini kan kalau latihannya kita masuk dulu latihannya di sini. Kita akses di Algonova-nya. Kalian sudah pada login kan? Sudah pada login ke Algonova belum? Login ke sini sudah semua belum, teman-teman? Halo? Sudah pada login ke sini? Udah. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita pilih yang lesson kelima. Nah, di situ kan tugas kita ada di latihan 1 membuat kolase, ya kan? Kalau mau lihat panduannya ada di sebelahnya, yang judulnya panduan kolase di digital ya. Kemudian kalau yang bintang, yang ini bintang untuk tambahan aja, bonus. Kalau kalian bisa kerjakan bagus. Tapi fokusnya adalah di sini yang latihan nomor 1 membuat kolase. Nah, di sini latihan nomor 1 membuat kolase. Kita buat di sini ada panduannya juga. Buat sketsanya di kolase, temukan simpan gambar kamu butuhkan, buat proyek, buka bagian kosong di tab pemberkatan, buat latar belakang,
dengan tambahan alat gradien, kemudian potong bagian gambar menggunakan free select, tambahkan tulisan dan tanda panah, kemudian jadikan hasilnya itu ke JPG atau PNG dan bisa dipublikasikan ke Hall of Fame. Catatan levelnya akan diperiksa oleh guru. Jadi kalau kalian sudah selesai nanti upload di sini filenya, lampirkan kemudian di checklist. Oke, sekarang kita langsung masuknya ke alat editor kita. Kita pakainya JUMP dulu ya, teman-teman ya. JUMP dulu. Terus nanti kalau mau ada panduan gambarnya di sini ada kayaknya. Di sini ada nggak gambarnya? Kita lihat dulu ya. Panduan kolase di GIMP. Foto apa nih? Bentar. Fotonya nggak ada. Fotonya. Sebentar. Ada kumpulan nggak? Nggak ada kumpulannya. Oke. Ya, jadi file yang tadi tidak ada di sini. Kita cari aja di Google ya. Cari di Google untuk mendapatkan yang gambar tadi tuh. Orang. Nah, kalian sambil buka juga editor JUMP ya. Sudah buka JUMP belum? Udah. Bang, Iya. kalau buat kolasenya tuh nggak usah pakai gambar-gambar juga tuh, kayak buat sendiri aja malah. Iya, kamu mau buatnya apa? Gambarnya apa? Masih mikir. Masih mikir? Iya, nggak apa-apa. Di sini saya kasih kebebasan buat berkreasi, tapi di sini kan dikasih panduan. Panduannya adalah pertama kita buat file baru, new. Kita pilih new di sini, pilih template-nya yang A3, A4 deh. A4, kemudian tampilannya yang landscape aja. Yang landscape, ini ya cara bedain landscape atau potret. Yang kalau potret kan tegak ke bawah. Kalau landscape datar ke samping ya. Datar ke samping, lebar ke samping. Ukurannya Pak, A3. dibuat di Ukurannya A4 aja pakainya biar standar. Kalau sudah kita oke. Nah, ini kan kita ibarat kalau pelukis kita sedang punya kanvas baru nih. Ya kan? Kita sedang punya kanvas baru yang masih kosong. Kita mau bikin apa tadi? Mau bikin kolase digital ya kan? Kolase digital atau karya digital lah. Karya digital yang tadi menampilkan lawan ya kan? Kalau tadi kan pahlawan. Kita di sini juga bisa bikin kayak gitu. Caranya kita pilih yang untuk mewarnai latar belakangnya, kita bisa pilih yang ini, yang gradien. Suara bang patah-patah bang. Cek 1 2. Bentar. Masih. Suaranya jelas? Masih patah-patah. Oke, coba ganti. Bentar. ini kebuka loh. Cek 1 2 jelas. Masih bang, masih. Oke, lagi ganti yang ini. Cek 1 2 3 jelas. Baru jelas. Jelas. Nah, kita pilih yang di sini kan ada pilihan nih. Ada pilihannya, kita klik kanan di yang di icon ember cat tumpah. Ini kan namanya bucket fill tool. Dia itu defaultnya untuk mewarnai full ya, gradasinya full. Apa bukan gradasi? Mewarnainya solid full, satu area full. Nah, kita butuhnya pakainya yang gradien. Gradien itu kan gradasi warna. Nah, caranya kita rubah dulu, klik kanan di ikonnya, di toolsnya itu pilih gradien. Oke, dari bucket fill jadi gradien. Bisa nggak? Bisa? Yang lain bisa ngikutin? Ayo dong, speak up dong. Kalau pada diem aja Bisa. saya.
Saya jadi bingung nih, bisa diikuti atau enggak? Ya, klik kanan, pilih yang gradien. Oke. Nah, di gradien ini kita ganti modenya di sini. Di sini kan ada pilihan nih, ya kan? Kita masuk ke sini. Nah, kalau kalian belum pilih yang warna hitam, orange, kuning, kalian ganti yang ini, ganti jadi namanya incandescent, ya. Di sini bisa diatur ininya nih. Nah, kuningnya mau di kiri atau di kanan. Tadi kan kalau dicontoh kuningnya di kanan ya kan, hitam, orange, kuning. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita bisa tarik garis. Oke, kalau sudah disetting seperti, ya belum diganti radial ya. Modenya kita ganti dulu. Mode normalnya kita ganti jadi radial. Cari radial ya. Ada nggak radial? Radial. Mana nih radial? Hmm, sebentar. Oh, ini dia. Di shape-nya ya. Shape-nya ganti jadi radial. Oke. Nih, di sini kan ada bacaan shape ya. Ada bacaan shape. Kalian kalau belum ke radial modenya, ganti jadi radial. Oke. Kalau sudah settingannya sudah pas, gradien dan juga pilihan warnanya jadi hitam, orange, kuning, dan shape-nya sudah radial, kita bisa tarik garis dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, nah ini kan tidak sama dengan contoh, berarti kita rubah caranya. Kita ganti seperti ini. Bisa nggak? Kalian bisa kayak gini nggak? Sudah sama nggak? Sudah sama belum nih kayak gini? Coba angkat tangan yang sudah bisa kayak gini. Atau kasih reaksi eh, raise hand. Siapa yang sudah berhasil bikin kayak gini? Belum ada? Pak, kalau ini apa sih namanya beda warna nggak apa-apa? Tapi konsepnya sama nggak? Kayak gini bikinnya. Nama. Sama, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang lain bagaimana? Bisa nggak? Kalau belum bisa nggak apa-apa, bilang. Aku nggak bisa, Kak. Oke, siapa yang bilang nggak bisa? Tati. Oke, sekarang saya stop share screen dulu. Kalian yang belum bisa boleh share screen. Oke, iya. Ya, Hmm. nah, sip. Sudah ganti mode belum? Sudah ganti, sudah pakai tools gradient belum? Belum, itu kamu masih pakai bucket itu. Masih pakainya cat tumpah. Belum dirubah ke gradient. Di tools yang cat apa ember cat tumpah, yang ember cat tumpah mana itu ya? Klik kanan. Klik kanan pada mouse. Klik kanan pada mouse kamu. Ada pilihan gradien nggak? Nah, itu tadi yang tadi. Nah, pilih gradien, oke. Sekarang yang ya warnanya ganti, warna gradiennya ganti. Cari ke bawah yang incandescent. Apa tuh incan ke bawah dari I di depannya. Incandescent. Terus I. Nah, itu betul. Terus shape-nya yang membentuk nih, membentuk ganti. Jadi bukan linear tapi radial. Oke, radial. Nah, sip. Sekarang coba tarik garis. Oke, nggak apa-apa, tarik garis aja dulu. Terus ke pojok kiri bawah. Nah, itu kan kuningnya yang di bawah. Dibalik kuningnya di pojok pojok kiri atas. Kamu ganti di sini nih, klik. Ini yang saya lihat bukan bukan itu bukan. Nah, itu ya klik. Nah, betul. Sama ya. Oke. Dah, klik di sembarang tempat sekarang. Atau pilih ini. Nah, sip. Oke. Ada lagi yang belum berhasil?
Siapa yang belum berhasil? Udah semua ya? Halo. Afta berhasil nggak, Afta? Berhasil. Ira berhasil? Fatima berhasil? Fathan? Aku agak kebalik deh, Pak. Aku ini apa sih cerahannya? Ya, kalau terbalik diganti aja di editornya. Sasi berhasil? Berhasil. Sasi kelas berapa Sasi? 1 SMA. Oh, 1 SMA. Tinggal di Eh, di Dr. Wahidin. mana? Dr. Wahidin. Dokter Wahidin, daerah mana tuh? Gimana ya? Nama kota, Oh, Pontianak. Oh, Pontianak. Oke, oke. Harmin Sulistianingsi ini nama anaknya apa nama ibunya nih? Itu nama mamaku. Nama kamu siapa? Ya, aku. Nama kamu siapa, Nak? Naisha. Siapa? Naisha. Neisha. Oke, Neisha. Bisa, Neisha? Bisa. Oke, oke. Kalau sudah bisa, semua kita lanjut ya. Bang, Ya, cara hilangin garis radialnya gimana, Bang? manggilnya Bang kayak tukang bakso, Bang. Cara ngilangin apa ya? Garis radialnya Garis radial. kan ada untuk buat yang objek-objeknya nih. Ya, kamu pilih tools move selection tool. Terus, Yang tanda panah, tanda plus. Nah, move itu tool. move tool ya, betul. Kan terus? Udah klik sembarang tempat dah, pasti hilang. Ada. Dah, oke ya. Nah, sekarang kita masukkan objek pahlawannya ya. Objek pahlawannya bisa foto kalian atau kalau mau cari di Google, kita cari di Google siapa nih? Misalkan apa nih? Enaknya apa ya ngangkat temanya tadi Transformer deh coba. Atau sih itu aja sih orang aja ya. Man aja deh. Kalau laki-laki man, kalau nah wow fotonya enggak deh. Ultraman, Bang. Laki-laki solid. Aduh, mana ya gambarnya ya? Kamen Rider. Apa? Kamen Rider? Ultraman. Kamen Ultraman. Rider. Kamen Rider. Oh, Kamen pakai K. Ini. Ya pakai ini boleh sih. Tapi kan sebenarnya pengennya orangnya dulu. Orangnya apa nih? Kalau tadi kan contohnya girl ya, girl. Macam-macam sih ya kalau girl ya. Apa ya? Pakai foto yang mana ya? Ultraman. Enggak, orang biasa aja. Orang orang Indonesia. Orang Indonesia Remaja weh. banyak. Apa dong, ayo. Apa ibu-ibu ini kita pakai? Orang Jangan. berotot. Hah? Orang berotot. Orang berotot. Ini nih ibu-ibu ini aja nih kita pakai. Jangan, Pak. Enggak bercanda. Oh, ini nih. Ini dia so cool nih dia nih. Kita pakai dia aja nih gimana? Kalian cari aja di gambar ya. Kita ambil satu gambar. Nah, apa nih? Pahlawan aja kali ya. Kalau enggak pahlawan aja deh. Ya, Soekarno. Pahlawan Indonesia. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Sebentar. Ibu Kartini. Boleh deh Ibu Kartini ya. Kita coba pakai ya. Ibu Kartininya kita pakai yang kalian bebas ya pilih gambarnya dulu bebas. Ini misalkan kita pakai ini ya. Tapi dia nggak warna nih.
Gak apa-apa deh. Pakai nggak warna dulu. Ini kita klik download, save image, masuk ke komputer kita. Ibu Kartini. Oh dia nggak, oh bukan ini. Oh bukan PNG ini dia. Bisa nggak ya? Coba. Kita tarik objeknya, open dulu deh. Open file. Mau baca nggak ya? Mana nih? Baca nggak ya? Coba. Kita klik 2 kali. Apakah baca? Dia bukan JPG soal. Ah, kebaca nih. Nah, kalau sudah kita open, kita mau ambil Ibu Kartininya aja nih teman-teman ya. Caranya kita pilih yang free select tool. Free select tool yang gambar tali ya. Gambar tali ini kita zoom dulu. Nah, kita ambil objeknya dari sini misalkan. Oke. Sambil ikuti boleh ya teman-teman ya. Ish. Nah, untuk keluarin dari algoritma ini gimana? Gimana? Enggak. Oh nggak bisa Ctrl Z lagi. Nah. Dari ulang. Ini pelan-pelan ya. Seleksinya dia nggak bisa di ini. Saya juga ini nih. Pelan-pelan nih. Ikutin pelan-pelan objeknya. Kalian sambil mengikuti tidak? Ayo, yang belum mengikuti segera ikuti biar nanti enak nggak kejauhan ngikutinnya. Kalau saya jelasinnya atau contohnya terlalu cepat bilang ya. Nah, kalau sudah ketemu ke pojok sini udah tinggal diterusin aja. Kita nggak usah ambil tulisannya, kita potong di sini nggak apa-apa. Nah, kalau sudah terseleksi kayak gini nih udah kelihatan garis putus-putus, kalian klik kanan. Klik kanan bisa nggak? Klik kanan kalau belum bisa pilih free select tool dulu, move tool dulu. Pilih move tool, baru di sininya klik kanan. Ada file copy. Cari file copy. Layar deh layar. Apa nih? File. Edit bukan di file, di edit copy. Ya, edit copy. Dari ulang ya. Kalau sudah terseleksi, kalian pilih di sini toolsnya pakai yang move tool. Di objek yang sudah kita seleksi, klik kanan. Pilih yang menunya edit ya. Menunya edit, pilih copy. Atau ada shortcutnya, pilih Ctrl C. Oke, Ctrl C, kita copy. Dan kita paste di desain kita di sini. Klik kanan, edit, paste. Ya, sebentar, Pak. Nah, paste. Sudah berhasil dipaste, kita gedekan. Kita lebarkan objeknya. Buat gambar sendiri aja boleh. Kita perbesar objeknya. Jangan langsung kopi-kopinya harus kecil. Oh, ini jangan. Cari gambar.
Kita perbesar objeknya. Nah, Gambar gambar. yang diagonal kuat aja lah, nggak bisa. Nah, ada gambarnya kata Bang itu loh. Coba Ini aja saya nih. tes aja. Bisa dong. Nggak nah. Sekarang coba. Cara perbesar gambar, pilih menu image, scale image atau transfer image. Oh enggak, kita pilih scale aja. Scale image. Di download dulu. Jujur. Picture gambar papan coba. Scale image coba kita perbesar. 2 kali, nak. Gambar anak. Mana nih? Oh, belum berhasil. Layar. Oh, scale layar, maaf, scale layar bukan scale image. Ini kita mau untuk memperbesar gambarnya. Klik kanan scale layer. Jadi ulang ya. Klik kanan, pilih menu layer, pilih scale layer. Oke, scale layer di sini kita bisa perbesar. Misalkan 1000. Bang, coba ulang cara masukin gambar ke filenya. Bentar. Nah, cara masukin gambar ke filenya, ke desain kita. Kamu sudah seleksi belum? Seleksi. Coba. Coba di sini Mister saya kasih waktu share screen dulu deh. Nah, kita sudah sampai sini dulu. Ada background dan ada apa namanya? Ada objek pahlawannya sekarang. Sekarang Saya coba boleh share screen dulu, boleh share screen dulu. Siapa yang sampai sana tadi? Semuanya boleh share screen biar kelihatan. Siapa yang sudah berhasil atau belum? Nih tadi udah ada save gambarnya. Mana lagi? Tadi objek gambarnya yang diseleksi mana, Patan? Seleksi. Tunggu. Gambar. Tadi pilih apa gambarnya yang mau diseleksi? Gambar anak kecil. Gambar pahlawannya siapa tadi? Tadi gambar orangnya gambar anak kecil. Mana gambar anak kecilnya? Oh. Ini yang share screen Fatan aja nih, yang lain nggak share screen. Sudah paham belum? Coba ambil ulang, Bang. Cara ambil cuma tahu dong. Mana objeknya? Gambar anak kecilnya mana, Fatan? Tadi udah di save tapi nih. Oh ya, siap sebentar. Terus ngapain lagi nih, Mister? Kiri-kiri. Mana ya? Kau belum kelihatan. Coba turunin ke bawah dulu. Fatan, saya nggak kelihatan sampai bawah tuh. Belum ada objek lagi kamu selain background. Fatan. Hah? Objek kamu baru satu itu. Baru background aja di sini. Ini kelihatan kan dari layarnya hanya layar background kan? Belum ada layar apa-apa lagi. Dan di sini juga di panel sininya nggak ada objek yang kamu buka selain satu ini. Tadi mana? Objek orangnya yang kamu buat mana? Tadi baru save, Bang. Baru save gambar. Save gambar ya. Nah, sekarang kamu buka gambarnya. Pilih menu file. Menu file. Yang lain bagaimana nih? Sudah bisa belum? File open. Pilih menu file open. Open aja, file open aja. Pilih open. Open as. Bukan, open aja. File open aja ya. Open. Kamu tadi nge-save-nya apa? Di folder download, Download mana download? Saya picture. Oh, picture ya. Apa yang kamu download? Gambar anak kecil. Coba ya, pilih. Klik 2 kali. Bisa nggak? Nah. Oh, nah, baru objek anak kecilnya kamu seleksi pakai free selection tool ya, pakai itu. Ya, sip. Fatima bisa nggak? Apa aja gambar anak kecil, Bang? Nggak usah yang lain. Diseleksi dulu area gambar anak kecilnya aja. Seleksi area bagian luarnya aja ya.
Fatima bisa, Sasi bisa, Arina bisa. Oke, Sasi good job. Arina bisa. Susah. Susah. Afta bisa. Faid bisa. Faid baru join ya? Pak, ini apa sih namanya kalau ngebawa foto wanita ini ke apa sih namanya? Dragon itu gimana? Arina ya. Ini siapa yang bicara? Arina atau siapa? Fatimah. Oh, Fatima. Fatima. Oke. Sudah seleksi belum orang apa si perempuannya? Seleksi dulu. Seleksi si perempuannya aja pakai free selection tool. Bukan pakai itu, bukan. Itu kalau itu bukan semuanya. Nah, pakai yang tali sebelahnya. Ya, free select Gimana bang? free select tool ya. Kamu seleksi dulu gambar si objek orangnya. Pakai yang itu aja betul ya. Terus Seleksi mulai dari bagian bawah. Jangan mulai dari tengah situ, bingung nanti. Dari ulang, Ctrl Z aja atau klik 2 kali biar dia nutup dulu. Klik 2 kali aja, klik 2 kali. Tek tek gitu. Atau tutup dulu deh. Temuin titik awal dulu. Itu jangan sampai ada sisi lebih. Ininya siapa Fatimah? Area ini harus persis kena badannya aja. Jangan sampai lebih. Fatimah. cara ngulangnya gimana bang? Cara ngulang, karena dia nggak bisa kontrol Z, kamu klik temuin titik awalnya aja. Biar dia nutup dulu, habis itu kontrol Z. Nah, kontrol Z Ctrl Z. bisa nggak? Tuh. Atau mulai lagi dari awal? Ada. Udah. Itu nggak usah diseleksi lagi itu Fatimah. Hmm? Itu kan belum diselek kamu, belum mulai selek dari awal. Mulai titik selectnya jangan dari situ, jangan dari tengah. Dari titik bawah sini dong. Bentar. Aduh. Ini cara hilanginnya gimana ya? Itu udah nggak apa-apa, dibiarin aja. Ntar hilang sendiri dia. Biarin aja itu udah ketutup dia udah. Mulainya jangan sampai kelebihan, pasin di objeknya. Oke. Jangan sampai ada sisi lebihnya. Loh, kok klik kanan? Nggak bisa, apa ini harus dihapusin nggak sih? Kontrol Z kalau nggak kontrol Z. Bisa. Kontrol Z gimana ya? Kontrol Z. Nah, jadi gede. Bisa itu nggak apa-apa, nggak usah dipikirin yang itu. Kamu mulai dari bawah aja lagi. Kamu mulai dari bawah, dari titik sini, dari titik badan tangan sininya. Kamu mulai. Pelan-pelan biar seleksinya bagus. Ya, pelan-pelan seleksinya jangan kelebihan. Oke. Terus. Nah, itu banyak itunya tuh banyak kasarnya itu. Kurang halus seleksinya. Nanti jadinya jelek pas di copy. Kak, ini gimana cara kopinya? Kalau sudah selesai, kamu pilih move tool dulu. Sudah. Move tool udah, klik kanan di objek yang kamu seleksi. Ini pakai mousepad, gak pakai mouse. Iya, nggak apa-apa klik kanan. Kan bisa kan di klik kanan, klik kanan. Klik kanan Gimana? di mousepadnya. Ini sudah klik kanan. Oh, Klik kanan bukan klik kiri. Nah, edit, copy. Nah, udah kamu baca. ke desain kamu sekarang, ke kanvas kamu. Nah, klik kanan paste. Klik kanan. Edit, paste. Ini. Paste biasa aja. Oh, ini. Iya. Klik. Nah, itu objeknya kamu turunkan ke bawah. Mama. Kok malah begini? Nah, backgroundnya kalau mau nanti tidak kegeser-geser, dikunci aja nanti. Gimana caranya? Itu geser dulu, tutup dulu. Atau Ctrl Z aja deh, Ctrl Z. Ctrl Z. Lagi. Nah, backgroundnya dikunci aja biar nggak geser-geser. Kamu klik di sini nih. Di sini klik
Ini. Oh, ini. Iya, Nah, kan klik. Kamu pilih dulu objek backgroundnya. diapain dong? Oke, klik Udah. kuncinya mana? Klik kunci. Atau icon kunci kamu klik. Icon kunci ini, ya. Kunci. Nah, kunci. Klik. Bisa nggak? Hah? Icon kunci. Nggak, saya lagi bicara sama Arina. Oh, Nggak bisa. Bisa. iya. Itu. Lagi coba bentar. Kamu di area yang ini aja nih. Nah, pilih yang kunci ini, kunci. Mana pilih? Sudah. Nah, sip, udah biar guys. Ini kamu jangan hide nih objek yang orangnya. Oh, Buka. udah. Nah, sekarang itu geser ke bawah biar posisinya di bawah. Kalau mau perbesar, klik kanan layar. Itu pepetin ke bawah aja, pepetinnya. Oh, Lagi terus mepet ke bawah. Nah, sip. Klik kanan layar. Nah, belum dipilih itu objek orangnya belum dipilih. Layarnya, layar. Oh. Layar orangnya pilih dulu. Nah, baru klik kanan. Klik kanan di orangnya. Kayak balik lagi ke background. Nah, jangan sampai di luar itu ya, sip. Klik layar. Oke. Scale layar. Scale layer. Nah, itu kamu perbesar di situ di nilai width sama height-nya. Kamu rubah aja width-nya aja, nanti di enter dia otomatis berubah. Yang width. Jangan pakai itu kelamaan, dimasukin nilainya aja langsung. Oh, gini. Iya, masukin angka aja langsung. Yang lain bisa semua? Ini udah di apa nih? Sudah diseleksi? Sudah belum diseleksi? Nah, oke, kalau sudah diseleksi kamu klik kanan. Klik kanan. Tapi itu ganti dulu pakai move tool. Move tool. Move tool mana? Move tool. Yang tanda plus. Ada plus. Nah, oke, kamu baru ke arah sini ke objek yang anak kecilnya, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan, pilih menu edit. Klik kanan mana? Klik kanan. Udah kan aja. Belum, klik kanan, pilih edit. Edit. Nah, copy. Copy. Oke. Nah, baru kamu ke kanvas kamu mana? Ke kanvas. Oke, kanvas. Nah, di situ klik kanan, paste. Klik kanan, edit. Klik kanan dulu dong. Edit. Edit, paste. Paste nih, Bang. Iya, pilih tuh. Nah, itu pindahin ke bawah dulu, turunin dulu ke bagian bawah, pepetin. Awas kelebihan. Lagi. Nah, kamu perbesar ukurannya, klik kanan. Klik kanan di objeknya. Pilih menu layar. Layar. Ya, scale layar, cari scale layar ke bawah. Ke layar nih ya. Iya, pilih scale layarnya. Nah, kamu rubah width-nya. Nilai width-nya kamu rubah, width dan height-nya. Dimasukin aja angka langsung biar nggak ribet. Berapa, Bang? Terserah kamu mau berapa. 1000. Scan lagi juga. Iya, scale. Tunggu. Nah, kurang nggak segitu? Kalau kurang gedein lagi. Udah, Bang. Sudah? Dah. Nah, sampai sini dulu. Kamu pilih menu file save dulu deh. Teman-teman sudah sampai sini semua belum? Fatima belum nih, Fatima. Arina sudah oke ya? Gagal mulu, Pak. Aku lagi apa sih? Gagalnya gimana? Yang lain bagaimana nih? Sasi, Aira, Faid, Afta, sudah belum? Udah. Fatima berarti belum paham cara seleksi objeknya. Sasi udah oke. Terus Afta belum di copy. Klik kanan copy.
Pakainya yang move tool dulu, Afta. Yang Pilih mana, move tool Kak? dulu. Ini move tool yang tanda plus. Nah, baru kamu klik kanan di objek yang tadi. Klik kanan. Di objek perempuannya, klik kanan di objek perempuan. Di sini dong. Ya, klik kanan. Klik kanan pada mouse. Ini pakai Iya tab. nggak? Mana klik kanannya? Afta. Klik kanan. Loh, kok jadinya berubah? Kok berubah? Tadi sudah terseleksi. Ini pakai trackpad. Pakai Ini trackpad. pakai trackpad. Pakai trackpad, pakai MacBook. Pakai MacBook ini, Pak. Oh, pakai. Iya, tapi tadi sudah seleksi belum? Ini berubah nih. Ctrl Z dah, coba Ctrl Z. Ctrl Z. CTRL Z pakai di keyboardnya tekan Ctrl CTRL Z. Kontrol. Minum kalau Z. Atau ini nih, kamu klik yang ini nih. Nah, itu kamu klik. Kemudian di area sini, di area objek wanitanya, kamu klik kanan. Aduh, bukan itu Pak. Bentar. Ini balik lagi ke sini ya. Oke. Kamu pakai move tool dulu, pakai move tool. Oke. Nah, baru ke sini kok. Enggak, jangan dirubah itu, jangan dirubah. Tadi pakai yang tadi aja, pindah ya. Oke. Oke, klik kanan. Klik kanan pada mouse. Pada keyboardnya mana keyboard? Apa di mousepadnya mana? Klik kanan ada nggak? Di mousepadnya ada klik kanan tidak? Ini klik kanan bukan itu. Ini, nah ini. Nggak bisa. Klik kanan bisa. Udah. Nah. Mana? Pilih menunya sunting. Nah, salin. Pilih salin. Oke. Klik. Nah, kamu ke kanvas kamu sekarang. Kanvasnya mana? Oke. Nah, di sini kamu klik kanan. Ctrl V. Klik kanan. Paste. Sunting lagi. Sunting. Tempel. Ya. Nah, oke. Geser ke bawah. Pepetin ke bawah. Ya, sip. Kalau masih kurang besar, klik kanan. Klik kanan. Enggak, bukan di situnya. Bukan backgroundnya yang digeser. Ctrl Z. Kalau ada salah-salah, Ctrl Z aja. Ctrl Z. Klik kanan pada objek wanitanya. Pak, Iya. Klik kanan. Pilih layar. Sebentar dulu ya. Lapisan. Nah. Bentar. Skalakan lapisan. Skalakan lapisan yang di bawah. Iya, itu. Nah, nilainya kamu rubah. Lebar dan tingginya. Naikin ya, nilainya naikin. Ya, tadi siapa yang manggil ya? aku Pak. Siapa nih? Akunya siapa namanya nih? Aku Fatima. Oh, Fatima ya. Aku Oke. udah selesai nih pre-sale-nya ini. Oke, Fatima. Coba kita lihat. Ya, udah bagus. Klik kanan. Klik kanan. Pakainya move tool aja dulu. Ya, oke itu juga bisa sih. Ya, langsung. Hah? Ya, dia klik kanan. Edit, copy. Oke, sekarang ke kanvas kamu ya. Oke, klik kanan, paste. Edit, paste. Ya, paste. Nah, itu kan masih kekecilan kan? Kamu scaling aja. Bukan, kamu pakainya move tool dong. Pakai move tool kalau mau bergeser. Udah nggak apa-apa ya. Ya, sip. Move tool, udah. Oke, geser paling bawah. Nah, kalau mau perbesar ukurannya, klik kanan. Layer, pilih di layer. Layer.
Udah benar tadi benar. Di objeknya pilih klik kanan. Objek mana? Objek Putinnya mana? Nah, klik kanan, layer ya layer. Nah, scale layer di bawah, scale layer. Nah, itu nilainya kamu rubah tuh. Itu masih kekecilan tuh. Nggak usah pakai ini kelamaan. Ganti aja nilainya. Nilainya ganti aja langsung bisa. Eh, Berapa ya? Itu gimana ini? Sudah bisa belum? Terlalu lama kalau begitu, Fatimah. Hmm. Ganti aja nilainya dia di dalam, kamu ganti 1000 kan bisa. Kalau gitu kelamaan nekennya. Scale langsung. Nah, itu digeser. Udah ya, oke. Nah, endingnya nanti deh kalau mau nambahin objek kayak pesawat atau roket itu nanti aja. Sekarang boleh kita kasih tambahan objeknya misalkan teks teks menarik ya. Misalkan di objek kita tambahkan di objek ini. Ini kalau mau tambahkan lagi kayak objek yang tadi apa ada pesawatnya boleh. Atau kalau ini kan pesawat apa namanya ini pahlawan Indonesia ya. Berarti kita bisa ambil dari Google. Misalkan ambil eh, apa nih bendera Indonesia. Nah, misalkan ini bendera Indonesia kita ambil yang misalkan objeknya apa nih? Misalkan ini deh. Kalau mau cepet sih cari yang format PNG ya. Download format PNG enak tuh. Jadi nanti dia nggak usah pakai diseleksi lagi. Nah, kayak gini nih. Cari di Pinktree ya. PNG3 ya. PNG3 websitenya PNG3. Cari gambar yang mendukung desain kita ya. Aduh, iklan lagi. Oke. Ya Allah, iklannya lama banget. Pilih yang tombol PNG. Nanti dia akan terdownload di sini. Masuk gak download ya? Wah, ada hak milik apa dah minta aja dulu deh. Unduhan. Nah, dia akan 15 detik terunduh. Kalau sudah terunduh kita bisa pakai. Ini masuknya di mana? Di folder download biasanya. Masuknya di folder download. Ya, download kita ambil atau kita tarik juga bisa. Klik kanan, diklik, tahan, di drag, tarik. Nah, drop di sini. Bisa nggak? Keep coba. Bisa nggak ya? Ah, bisa nih. Nah, bisa kayak gini teman-teman ya. Oke. Nah, karena kita mau hari kemerdekaan, kita bisa kayak gini nih bikinnya nih. Ya, oke. Nah, setelah itu apa? Kita bisa kasih tulisan. Tulisannya bebas di sini nih. Jenis tulisannya bisa dicari di sini. Pahlawan Indonesia. Ini warnanya kita ganti. Mana nih? Nah, ganti warna di sini ya. Oke, ganti warna di sini. Kita pakai warna cerah aja.
Coba pakai warna cerah. Nah, untuk ukurannya bisa diperbesar di sini juga. Kita masukin aja angka langsung 150. Paha. Salah ketik nih, maaf ya. Pahala, pahala. Nah, pahlawan. Oke, kita geser. Ini klik kanan, edit, copy paste. Copy, paste juga langsung. Nah, RA Kartini. Enaknya di sini deh. R A Kartini. Kartini. Kita bisa ganti tulisan ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Kalau mau perbesar lagi bisa ya. Jadi 300. Udah berubah ya. 300. Nah, sip. Udah kayak gini aja tugasnya sementara. Oke? Bisa nggak teman-teman? Coba. Kalau sudah bisa, boleh disimpan dan diekspor jadi PNG. Kalau sudah, kita save filenya. File save. Save as saja boleh. Nah, di sini kita arahkan ke foldernya. Desain grafis. Ini saya bikin folder baru deh. Ada nggak folder baru? Di sini aja deh. Oke, kalau sudah folder baru, nama file di mana nih? Bentar, kita file save as. File save as. Ini namanya mana sih? Penamaannya nih. Penamaannya di. Oh, di atas ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia. Strip RA. Oke, tekan enter atau save. Oke, nama file sudah di save. Pahlawan Indonesia RA Kartini. Kemudian kita ekspor ya. Kita ekspor jadi gambar PNG. Oke. PNG. Kalau sudah di namanya biasanya langsung sama ngikut dengan yang tadi. Nah, kita bisa tekan tombol ekspor. Oke, ekspor. Dia akan nanti jadi file. Nah, file jadi file. Nah, di sini ada pengaturan file ekspornya. Kalian bisa setting dulu. Oke, bisa setting dulu lokasinya di mana. Kalau sudah oke, tinggal tekan export. Ekspor ya. Kalau sudah tekan ekspor, kita cek dia sudah masuk atau belum.
Oke. Kita cek ya dia sudah masuk atau belum. Desain grafis. Nah, sudah jadi nih. Tapi PNG-nya belum selesai kayaknya nih. Format PNG-nya mana nih? Oh, lagi proses exporting. Oh ya. Sampai sini sudah berhasil belum teman-teman? Ada yang gagal atau tidak? Udah. Kalau sudah berhasil, nanti akses ke Algonova lagi ya. Akses ke Algonova, upload filenya di sana. Harus pahlawan kah? Kenapa? Harus pahlawan kah? Enggak, kan tadi sudah pada bebas kan masing-masing. Kamu apa, Rina? Apa aja? Iya, kalau kamu gambarnya yang tadi kamu sudah pilih kan nggak mungkin pahlawan Indonesia. Sesuaikan dengan desain objek orangnya ya. Oke, paham? Nah, sepertinya sudah selesai diekspor. Coba kita kembali ke tugasnya. Tugasnya hari ini tadi kita upload di yang lesson 1. Apa bukan lesson 1, tugas 1. Next, nah kita upload di sini ya. Pilih lampiran. Kemudian image terus. Kok image, maaf salah. Bukan di image. Desain grafis. Nah, pahlawan Indonesia 1. Ini apa nih? Yang formatnya PNG. Ya, harusnya tadi yang all files. Nah, dia. 2 file yang dikirim ya. Yang JMP sama yang PNG-nya ya. Tapi boleh juga sih satu file. Coba langsung satu file aja deh. File yang ini aja nih, PNG atau JPG. Nah, kalau sudah di checklist. Oke, sampai sini dulu. Coba, siapa yang mau tanya sebelum di closing? Silakan, yuk. Ada. Ada apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kirain ada. Faid mau nanya, Faid. Nggak nanya? Kan saya terlambat masuk, jadi saya belum ngerti sebagian dari. Tadi kamu pas masuk sedang jelasin apa sayanya? Hmm? Saya tadi sedang jelaskan apa pas kamu lagi masuk? Pas saya lagi masuk, Mister jelaskan yang itu free select. Oh, free select. Jadi gini, Faid, untuk tugas hari ini, latihannya itu adalah kamu membuat desain menggunakan JIM, yang berisi kolase digital. Kolase digital itu ibaratnya flyer digital ya. Flyer, pernah lihat flyer atau spanduk, pernah lihat? Nah, Nah, flyer digital itu atau kolase digital itu kan ada beberapa objek, ya kan? Objeknya ada latar belakang, ada gambar orang, ada apa namanya, gambar-gambar pendukung ya. Pendukungnya itu bukan bukan pendukung orang, tapi gambar pendukung itu seperti dia perlunya apa. Dia perlunya misalkan apa namanya, ada mobil kah, atau ada ada motor, ada tas misalkan gitu ya. Kayak gitu. Atau kalau tadi kayak punya Mister tuh, punya Mister kan gambarnya pahlawan Kartini. Nah, tambahannya ada objek bendera kayak gitu. Selain ada objek apa itu, selain ada objek tambahan, bikin lagi tambahan teksnya. Teksnya misalkan apa tadi berisinya kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman yang lain sudah paham? Yang penting sampai selesai di JMP-nya, sampai kalian save filenya, save filenya itu berarti formatnya XCF ya, formatnya XCF, dan kalian ekspor filenya menjadi PNG, oke? Jadi filenya ada 2. Nah, tapi kalau mau diupload yang di Hall of Fame-nya itu
Bisa satu aja yang PNG-nya aja. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti di situ ada latihannya. Nigel kalau mau kerjakan boleh lagi. Yang bintang ini kalau kamu mau latihannya kurang puas, kalian bisa ikutin tugas yang di sini. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, bisa kalian jawab, ya, bisa kalian jawab. Dan nanti di endingnya kalian ada latihan lagi di sini. Oke? Bikin seperti ini kira-kira bisa nggak teman-teman? Bisa nggak kira-kira? Halo, kalian kalau disuruh bikin kayak gini bisa nggak? Nggak ada yang jawab nih. Halo, halo. Nggak ada yang jawab, ragu atau... Bisa. Oke, nah bagus, good job. Oke, saya rasa cukup ya hari ini ya. Nanti silakan dilanjut, dikumpulkan di Algonovanya. Dan kita ketemu lagi nanti insya Allah di minggu yang akan datang ya, di hari Sabtu. Oke, kita closing dulu hari ini pertemuannya dengan berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Setelah berdoa kita foto bersama, oke? Ini tadi siapa yang keluar duluan ya? Ada yang keluar duluan selain tadi ada satu lagi. Oh nggak ada deh. Yaudah yuk kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dari Mr. Cukup sekian kita foto bersama dulu ya. Pakai imersif ya. Oke, siap. Lihat kamera. Oke, lihat kamera. Pasang tanda jempol. Oke, thank you very much. Dari saya cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.